apa yang didapatkan oleh seseorang dari keutamaan bila dia merealisasikan tauhid. Keutamaan tauhid ya sangat banyak sekali. Di antara keutamaan tauhid yang pertama mengampuni dosa, takfir adz-dzunub. Ya. Apabila seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka keutamaan tauhid mengampuni dosa dia. Dan ini banyak dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisul Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau seandainya engkau berjumpa kepadaku dengan seluas bumi kesalahan. Lihat, subhanallah. Seluas bumi kesalahan, biqurabil ardi khataya. Atau mendekati, kesalahannya mendekati seluas bumi. Thumma laqitani, kemudian kau berjumpa kepadaku, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangkan kepada kamu seluas bumi juga ampunan. Maka syarat dia mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan seluas bumi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Syaratnya dia tidak berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Di antara keutamaan tauhid yang kedua, annahu as-sabab al-a'zam li tafriji kurbatid dunya wal akhirah. Tauhid sebab terbesar menghilangkan kesulitan dunia dan akhirat. Ya, sebab terbesar menghilangkan kesulitan dunia dan akhirat. Ya, maka tauhid sebab terbesar seseorang selamat dari kurab semua kesulitan dunia dan semua kesulitan akhirat. Makanya doa-doa makruh, doa-doa yang berkaitan dengan kesulitan, menghilangkan kesedihan, itu doa-doa berkaitan dengan tauhid. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh hut, oleh seekor ikan, beliau berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Lihat doanya tauhid. Dari Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang doa Nabi Yunus luar biasa. Apa hikmah di balik doa Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus mentauhidkan Allah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya, maka doa ini di dalamnya ada tauhid dan sebab menghilangkan kurab, kesulitan seorang hamba. Ya, kemudian juga doa Allah Rabbi wa la usyrik bi Rabbi ahada. Allah Rabbku dan aku tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak, dan seterusnya. Ini doa makruh, doa yang dibaca ketika mendapatkan kesulitan, dan semua doanya berkaitan dengan tauhid, yang menunjukkan tauhid sebab terbesar menghilangkan semua kesulitan dunia dan semua kesulitan akhirat. Makanya orang yang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia tidak bisa menghilangkan kurab kesulitan tadi. Ya, orang-orang kufar, orang-orang fasik, orang-orang yang lemah iman, yang berbuat syirik, bodoh akan tauhid, apabila ditimpa kesulitan, maka dia hampa, ya, tidak ada solusi. Sedangkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka dia kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, dan mentauhidkan Allah serta membaca doa-doa makruh, doa-doa menghilangkan kesulitan.
Kemudian di antara keutamaan tauhid, menghalangi seseorang dari kekal di dalam api neraka. Menghalangi seseorang dari kekal di dalam api neraka. Ya, jadi dia selamat ya dari kekal di dalam api neraka. Ya. Karena orang yang berbuat syirik itu kekal di dalam api neraka. Ya, Allah haramkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga. Kalau diharamkan surga nggak bisa masuk surga. Dia khulud, kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Nah, tauhid itu menghalangi pelakunya kekal di dalam api neraka. Cuman bisa terancam api neraka, bisa diazab oleh api neraka. Cuman kalaupun diazab dia tidak kekal. Nah, maka tauhid yang menyelamatkan dia agar tidak kekal di dalam api neraka. Ya. Sedangkan orang yang berbuat syirik, orang yang kafir itu kekal di dalam api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis, akhriju minan nar man kana mithqala dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka yang di dalam hatinya ada sekecil biji keimanan dan tauhid. Walaupun sekecil biji keimanan dan tauhid itu bisa dikeluarkan dari api neraka. Dan kita pernah bahas tentang sahabat-sahabat yang memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ya, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ketika orang-orang ini masuk surga, dia berkata kepada Allah, ya Allah, mana teman-teman kami? Dulu dia sholat bareng kita. Maka kata Allah, coba lihat ke dalam api neraka. Maka orang-orang itu pergi ke api neraka melihat sahabat-sahabatnya sudah terbakar teman-temannya. Ada yang sekaki, sedengkul dan seterusnya. Maka kata Allah, keluarkanlah dari api neraka yang di dalamnya ada sekecil biji keimanan. Jadi diselamatkan tapi dengan syarat ada tauhid. Maka tauhid ini yamna khulud finnar, menghalangi pelakunya kekal di dalam api neraka. Makanya orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan tauhid, dari kalangan muwahhidin, orang dia mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, tapi dia berbuat dosa. Ya. Orang-orang ini dinamakan mukmin naqisul iman. Dia orang yang beriman tapi imannya kurang. Atau mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia beriman, dia mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besarnya. Orang seperti ini terancam dengan api neraka kalau dia tidak ada sebab pengampunan dosa di akhirat. Cuman dia tidak kekal di dalam api neraka. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka sesuai dengan kadar dosanya tadi. Ya, sesuai dengan kadar dosanya tadi. Intinya tauhid yamna khulud minan nar, menghalangi seseorang dari kekal di dalam api neraka. Kemudian di antara keutamaan tauhid apabila sempurna menghalangi dari masuk neraka sama sekali. Tauhid apabila sempurna menghalangi dari masuk neraka sama sekali. Artinya selamat dari api neraka. Ya, kalau dia sempurna dia tidak akan menginjak api neraka sama sekali. Ya, kalau misalnya sempurna, maka di sini pentingnya seseorang terus menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dia meminta kepada Allah agar disempurnakan imannya dan disempurnakan tauhidnya kepada Allah. Karena tauhid apabila sempurna dia akan selamat dari api neraka. Kemudian di antara keutamaan tauhid akan mendapatkan, orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Ya, kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini apa maksudnya? Syirik.
Karena kezaliman yang paling besar itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Maka kalau dia beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, dia mendapatkan dua. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan dia mendapatkan petunjuk yang sempurna. Maka sebab hidayah tauhid, dan sebab seseorang mendapatkan keamanan tauhid. Ya. Kemudian tauhid sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tauhid sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatik yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ya. Jadi mempelajari la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, mempelajari tauhid macam-macamnya, mempelajari syauhid, mempelajari syirik serta menjauhkannya, dia yang akan mendapatkan dan berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya subhanallah. Di akhirat kelak nanti banyak yang dapat memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Orang-orang saleh memberikan syafaat. Anak-anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan seterusnya. Dan maka lihat, man as'ad, siapa manusia yang paling berbahagia. Artinya, dia bahagia, dia mendapatkan syafaat bukan dari orang sembarangan, tapi dia mendapatkan syafaat dari manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syaratnya apabila dia ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, dia mempelajari la ilaha illallah. Maka di sini batilnya orang yang mengharapkan syafaat Nabi SAW, tapi berbuat syirik kepada Allah. Antum kalau lihat di Masjid Nabawi, itu ketika ziarah ke makam Nabi SAW, itu banyak kesyirikan. Orang-orang pada berdoa meminta kepada Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka berdoa ngadapnya bukan ke atas, tapi menghadapkan tangannya ke kuburan Nabi SAW. Dia meminta kepada Nabi SAW. Salah satu alasannya dia mengharapkan syafaat Nabi SAW. Maka ini batil. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, caranya gimana? Dia mempelajari tauhid. Karena kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Maka orang yang berbuat syirik, dia terhalangi dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syafaat ini subhanallah, takrim, penghormatan dari Allah kepada hamba. Kalau ada pertanyaan, mampu tidak Allah memasukkan hamba ke surga tanpa lewat syafaat? Mampu apa tidak? Mampu. Tidak perlu syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat apa? Relasi, wasilah. Antum pengen masuk ke tempat kerjaan, antum cari syafaat. Cari relasi yang bisa cepat masuk ke tempat kerja tersebut lewat relasi dia. Nanti dia yang datang, dia yang ngelobi dan yang lainnya. Itu syafaat. Nah sekarang orang di akhirat ingin masuk ke surga, mampu tidak Allah masukkan langsung tanpa syafaat? Mampu. Nah fungsinya syafaat ini apa? Kenapa Allah kasih beberapa orang dia berhak memberikan syafaat? Apa fungsinya? Padahal Allah mampu untuk memasukkan hambanya ke surga langsung tanpa syafaat makhluk sama sekali.
Maka kata para ulama, syafaat ini takrim, penghormatan Allah kepada hamba. Allah ingin mengangkat derajat dia, maka Allah kasih dia syafaat agar dia bisa memberikan syafaat tersebut kepada saudaranya untuk bisa diselamatkan dari api neraka. Makanya orang-orang yang memberikan syafaat dikasih penghormatan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak semuanya bisa ngasih syafaat, ya, enggak semuanya bisa memberikan syafaat, ya. Yang memberikan syafaat dihormati oleh Allah, dan yang dikasih syafaat pasti diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini keutamaan Allah kepada orang-orang kelak pada hari kiamat, dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah izin Allah kepada siapa saja Allah kehendaki dan Allah ridhai. Yang dikasih syafaat itu harus diridhai oleh Allah. Dan yang memberikan syafaat mendapat izin Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, bagaimana seseorang dia dikasih syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan tauhid, semua perkataan dan perbuatan diterima dengan syarat tauhid. Semua perkataan dan perbuatan diterima dengan syarat tauhid. Ya, jadi semua amal ibadah, perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin diterima, syaratnya adalah tauhid. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka ditolak nafkah-nafkah mereka, melainkan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka amalan kamu akan tertolak. Kemudian di antara keutamaan tauhid, tauhid menjadikan manusia tidak bergantung kepada makhluk. Ya, tauhid menjadikan manusia tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah sepenuhnya. Ya, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Ya, tauhid tidak menjadikan seseorang bergantung kepada makhluk. Ya, dan yang paling tersandra orang hidup di dunia kalau dia bergantung kepada makhluk. Kalau seseorang bergantung kepada makhluk, maka dia bergantung kepada manusia yang hina. Dan manusia ini identik dengan bakhil, pelit. Manusia ini identik dengan jahat. Manusia ini identik dengan zalim. Manusia ini identik dengan kufur. Kalau dia bergantung kepada makhluk, maka dia bergantung kepada yang memiliki sifat-sifat tadi, maka dia menjadi hamba makhluk tadi. Nah, maka dengan tauhid dia menggantungkan semua urusannya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia tidak meminta kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Maka dia mendapatkan izz, dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di dalam hidupnya. Lihat sabda Nabi SAW, Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya keutamaan seorang mukmin bangun di malam hari dan kemuliaannya dia tidak butuh kepada manusia. Subhanallah, lihat, dua hal digandengkan. Dia tidak butuh kepada manusia dan dia sholat malam. Kenapa? Karena seseorang kalau sholat malam dia meminta kepada siapa? Allah. Di antara keutamaan sholat malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan Allah yang menawarkan kepada hamba-hambanya. Ya, kata Allah, man yas'aluni la'u'tiyanna. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kasih. Wa man yastaghfiruni aghfirlah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Wa may yad'uni ujib da'wata. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya.
Maka dia minta kepada Allah di malam hari dan dia tidak butuh kepada manusia. Tanda dia tidak butuh kepada manusia, dia bangun malam dan memohon serta meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi manusia aziz, manusia yang sempurna. Dia tidak menjadi budak manusia yang bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah sepenuhnya.